Halo, balik lagi bersama gua Kev di channel kesayangan kalian semuanya di Mini Car Therapy, teman-teman. Ini dia. Dan sekarang kita nggak akan ngebahas barang baru, teman-teman ya, tapi gua akan ngebahas barang-barang yang akan kedepannya akan dirilis, teman-teman ya. Tetapi ini dari suatu pameran di Hong Kong, teman-teman ya, dan ini juga baru beredar di Facebook, di Instagram, teman-teman ya. Dan ini ada 3 merek dan ada 3-4 merek yang menjadi sorotan gua sebenarnya, teman-teman, karena memang mobilnya itu bagus-bagus banget ya, teman-teman ya. Yang pertama ada Tarmac, teman-teman ya, Tarmac. Mari kita lihat Tarmac ya. Oke, kita lihat Tarmac. Tarmac itu dia akan mengeluarkan ini, teman-teman, Ferrari ya, Ferrari yang seperti ini, teman-teman ya, yang kayak gini ya. Ini dia. Ini Ferrari 348 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 348 ya. 355, teman-teman. 355 dia mengeluarkan versi yang ini, teman-teman ya. Ini menurut gue sih cakep sih ya, cakep banget sih menurut gue. Ferrari, dan ini kalau misalnya Tarmac itu official license dari Ferrari, teman-teman ya, pastinya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat review-review gue yang di Ferrari F40 ya, teman-teman ya. Itu dia official license dari Ferrari tapi melalui iXO, teman-teman, iXO. Jadi dia bekerja sama dengan iXO untuk mendapatkan license. Jadi license ini sebenarnya dipegang iXO, kemudian license ini di-share ke Tarmac untuk membuat 164-nya, teman-teman. Itu dia ya. Ya, kasarnya seperti itu, teman-teman ya. Itu dia Ferrari ya. Ferrari, dan ini spesial spesial event sebenarnya ya. Yang versi yang kayak gini ini spesial event. Tapi keren banget mobilnya sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue keren banget. Dan Tarmac ada lagi akan mengeluarkan versi yang John Sibal, teman-teman. John Sibal, di sini ada Toyota Corolla, dan ini gue ngelihatnya, wih keren Toyota Corollanya ya. Toyota Corollanya keren, teman-teman ya. CPR-nya pas dan segala macamnya pas gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Kita akan lihat nanti ya, apakah kualitasnya bagus apa enggak ya, teman-teman. Tapi di mock-up-nya ya seperti yang kalian lihat di gambar ya, seperti ini. Di mock-up-nya sih ya cukup keren ya, cukup bagus. Dan ilustrasinya juga cukup bagus juga ya, sebenarnya ya. Tapi nggak tahu deh hasil akhirnya ya, kita akan lihat nanti. Tarmac juga akan mengeluarkan itu, dan ini juga versi Corolla yang biasa juga ada, teman-teman ya. Toyota GR Corolla, teman-teman ya, Grow Design, yang versi Grow Design nih, teman-teman. Dia ada apanya? Ada spoiler bawahnya segala macam ya, ada sayapnya gitu-gitu ya. Itu yang versi biasanya, bukan yang versi ceper-cepernya, teman-teman ya. Jadi versi balap kali ya, kayaknya ya, versi balap. Dan Tarmac juga akan mengeluarkan Toyota GR Yaris, teman-teman, yang Rally One Hybrid. Ini dia. Ini dia gambarnya nih. Tarmac juga mengikuti jejak Poprace ya, mengeluarkan Toyota Yaris. Tetapi ini Toyota Yaris yang versi Rally, teman-teman ya, versi Rally One Hybrid, teman-teman. WD. Kalau bagi kalian tuh yang suka rally-rallyan, kayaknya cukup bagus mobilnya ya. Dan ini kategori hobi 64. Hobi 64 itu berarti agak lumayan mahal harganya. Kasta tertingginya dari Tarmac, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan gue adalah ini, teman-teman ya, Ferrari F40 Ferrari F40 1996 GTE, teman-teman, yang sayap belakangnya lebar ya. Sayap belakangnya tuh lebar banget, teman-teman. Itu dia ya yang jadi sorotan gua. Tapi di sini masih mock up, gua nggak tahu ini warnanya apa atau ini berdasarkan mobil balapnya, teman-teman ya. Kita akan lihat nanti. Dan ini masih tetap kalau Ferrari dan Tarmac itu bekerja sama dengan iXO, teman-teman. iXO. Itu dia yang menjadi sorotan gua untuk Tarmac ya, teman-teman ya. Cukup menarik barang-barang Tarmac, dan terutama Ferrarinya sih yang gue yang gue benar-benar incer ya sebenarnya, Ferrarinya, teman-teman ya. Dan kemudian untuk versi yang Inno, teman-teman, versi Inno. Nah, ini juga baru keluar juga barang-barang barunya Inno ya, teman-teman. Barang-barang barunya Inno, dan ini benar-benar kayaknya menjadi incaran semuanya ya, kayaknya ya. Ini adalah barang-barang yang gue sorot ya, teman-teman ya. Selain ini juga dia mengeluarkan barang-barang yang lainnya juga gitu kan, seperti Nissan GT-R, Skyline gitu-gitu ya. Yang pertama ada ini, teman-teman. Yang pertama ada versi RX-7 yang biru putih ya, teman-teman, yang putih biru.
Yang putih biru ini ya seperti ini, tapi ini adalah special event model. Mudah-mudahan sih keluar worldwide seperti yang kemarin-kemarin ya. Ya, seperti yang Playboy dan kalau yang versi Huma itu gua nggak tahu ya, nggak keluar kali ya. Nggak keluar di pasaran dunia ya. Jangan-jangan sih kalau menurut gue yang versi Huma itu kenapa nggak keluar pasaran di dunia, karena itu sudah di drop di LBWK teman-teman ya. Gua rasa sih seperti itu ya, sudah di drop di LBWK, jadi dijualnya tuh di LBWK nya ya. Gua rasa seperti itu ya, yang versi Huma itu ya, yang warna yang seperti tema 787B teman-teman, itu dia. Gua rasa sih seperti itu. Dan kemudian untuk yang biru ini juga special event model ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita miliki ya, tanpa harus impor, tanpa harus dan mudah-mudahan distributor juga mengeluarkan juga untuk versi yang ini teman-teman ya. Karena gue juga pengen banget ngumpulin ya, supaya lengkap gitu ya teman-teman ya, RX7 nya dari LBWK teman-teman ya, karena RX7 nya tuh bagus banget dibanding dengan Mini GT teman-teman ya. Kita lihat nanti Mini GT ya kayak apa ya, tapi kalau dilihat gambarnya sih Mini GT RX7 LBWK ini agak-agak kurang ya, agak-agak kurang sih kalau menurut gue ya. Kemudian ini juga ada spesial ininya, ada yang versi chestnya juga, dan versi chestnya itu dia warnanya kebalik ya teman-teman ya, atasnya biru bawahnya putih. Kalau yang versi regulernya atasnya putih bawahnya biru teman-teman, itu dia. Tapi gue nggak ngincer chest sih sebenarnya sih. Yang gue kaget adalah di sini teman-teman, Ino sepertinya akan mengeluarkan RWB teman-teman ya, Ino RWB kemarin-kemarin udah pernah belum ya Ino ya? Kayak belum ya, belum pernah ada ya Ino 64 RWB, tapi keren sih gambarnya. Dari mockupnya tuh keren teman-teman ya. Ini seperti ini ya, dari mockupnya keren. Ini kayaknya versi ini nih teman-teman nih, versi mobilnya si siapa, Nakaisan nih kayaknya ya. Kayaknya kayaknya ya, awal-awal dia ini ya, versi pertamanya RWB ya. Dan kemudian yang nggak mengagetkan sih, tapi ini ada mobil aslinya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu, ini ada mobil aslinya ya, ini dia Kenmeri Liberty Walk dari Ino teman-teman. Ini dia yang warna putih ya. Ya, ini setahu gua kalau misalnya Kenmeri Liberty Walk itu ada yang warna biru ya, biru tentu punya Kato, terus warna hitam kalau nggak salah ada juga ya, warna hitam, terus ada warna putih juga, ada warna putih ya, tapi ini bukan punyanya Kato tapi punya customer yang lainnya. Kemudian ada juga yang versi warna pink teman-teman, warna pink ternyata ada aslinya loh ya. Kalau kalian ini teman-teman, kalau kalian misalnya ngeliat 164 nya LBWK yang Kenmeri warna pink, ada nggak ya aslinya? Ada teman-teman aslinya ya, kalian cari aja LBWK Kenmeri warna pink teman-teman. Ini keluar yang versi warna putih teman-teman ya, ini cukup oke juga sih ya, cukup bagus. Ini inceran gue juga teman-teman ya untuk versi Kenmeri ini. Dan kemudian di sini ada Liberty Walk Mazda RX-3 teman-teman, versi Martini. Ini dia versi Martini. Tapi ini gue nggak tahu ya, ini livery ini apakah ada mobil aslinya apa enggak, gue belum nyari juga teman-teman ya versi yang Martini ini ya. Kalau yang versi Advan itu ada aslinya ya, RX-3 versi Advan itu ada aslinya, ada mobil aslinya. Cuma kalau yang Martini ini gue nggak tahu ya. Dan kemudian keluar lagi yang temanya yang warna kuning hijau ya, sama persis, mirip-mirip ya. Bukan sama persis, tapi mirip-mirip dengan yang kemarin versi RX7 juga, RX3 juga, yang versi LBWK juga yang seperti ini dia. Ini mirip-mirip kayak yang kemarin, temanya hijau dan kuning teman-teman, tapi berbeda dekalnya kayaknya ya. Dan ini juga yang ditunggu sebenarnya ya, ditunggu oleh para penggemar. Di sini ada RX7 lagi ya, RX7 yang versi warna hijau, dan ini warna hijau ini kalau nggak salah dia RX7 yang ada di US teman-teman. Gue lupa daerah apa, di LA gitu ya, di LA apa di mana gitu ya, tapi di Amerika ini teman-teman yang warna hijau seperti ini. Tetapi hijaunya ini agak berbeda teman-teman dengan versi yang aslinya ya teman-teman ya. Versi aslinya tuh agak-agak, kalau kena matahari tuh terang kelihatan hijaunya, tapi hijaunya nggak kayak gini ya, hijaunya nggak kayak gini. Dan kemudian ini yang gue tunggu-tunggu teman-teman ya, yang gue tunggu-tunggu ini dia, mudah-mudahan sih special event model untuk Indonesia Diecast Expo ya, mudah-mudahan ya, special event Indonesia Diecast Expo RX7 rumah makan Payakumbuh teman-teman ya. punyanya Arif Muhammad teman-teman ya. Ini dia ya, yang Penta Prima itu loh ya, Penta Prima ada tulisannya.
Tapi kalau yang sekarang dia sudah menghapus semua stikernya, dekalnya ya, jadi kuning polos doang sebenarnya. Ya, tetapi ini stiker-stiker ini dia dia pasang waktu pada saat ini teman-teman, pada saat pembukaan ya, bukan pembukaan, pada saat rilisnya mobil ini teman-teman. Ya, Penta Prima Payakumbuh teman-teman ya, rumahan Payakumbuh. Ini sih yang gue incer sebenarnya. Dan kemudian untuk Spark ya, ini Spark gila sih, Spark banyak banget yang akan keluar teman-teman. Spark ya, Spark itu spesialisasi dengan mobil balap teman-teman, mobil Le Mans, mobil apalagi mau mobil balap yang kayak gitu-gitu ya. Dia spesialisasi Porsche, spesialisasi juga ada di sini Porsche semua kebanyakan sih teman-teman, Porsche semua kebanyakan. Tetapi ya cukup ini juga ya, cukup patut dilihat juga ya sebenarnya untuk versi yang Spark ini teman-teman ya. Kalau kalian suka mau mobil balap seperti Le Mans gitu-gitu, kalian perlu melihat merek Spark teman-teman, karena di situ Spark itu biasanya dia ngeluarin mobil-mobil yang nggak ada di merek lain teman-teman, biasanya kayak gitu ya. Itu dia. Dan ini macam-macam ya Spark, ada yang ini tuh, ada yang Camel juga ya, ada yang apa nih, ini apa ya, Porsche juga nih yang versi Golf ini. Dan Mercedes juga berbagai macam variannya tuh teman-teman ya. Ini Mercedes atau apa nih ya? Apa Porsche juga ini? Nah itu dia tuh, gila banyak banget kalau Spark mah ya. Spark mah udah langganan yang versi balap teman-teman. Ya nggak aneh lagi. Dan untuk kategori Pop Race ini dia Pop Race teman-teman. Pop Race ini juga cakep sih ya buatannya nih. Ya. Porsche apa? Pop Race itu dia akan keluar Toyota GR Pandem teman-teman. Toyota GR86 Pandem teman-teman. Yang kemarin terakhir dikeluarkan oleh merek Fuji, kalau kalian tahu merek Fuji, dan itu versi mini scale ya. Tapi kalau menurut gue pas gue pegang gitu ya, kok agak ada yang beda gitu ya dengan modifikasinya di Fuji itu. Akhirnya gue jual barangnya. Ya. Dan akhirnya keluar juga di Pop Race teman-teman, Toyota GR86 Pandem teman-teman ya. Ini dia yang versi standar untuk jalanan, dan ada satu lagi Toyota GR86 Pandem yang versi drift yang seperti ini. Dia ada sayapnya berbeda teman-teman, sayapnya dia lebih gede lagi ya. Ini kayak patut gue beli dua-duanya nih Pandem ini. Gila, cakep coy soalnya. Soalnya Pandem untuk GR86 itu bagus banget. Dan kemudian juga akan dikeluarkan Reamemia teman-teman. Ya, versi RX7 tapi yang FC3S teman-teman. RX7 FC3S Reamemia, tapi ini semuanya masih mockup teman-teman ya. Dan ada lagi yang versi Datsun pickup teman-teman ya, tapi versi Pandem ya. Tapi gue nggak terlalu yang gimana kalau Datsun pickup ini ya. Tapi kalian kalau suka yang pickup-pickupan nih, apalagi Pandem ya, ini wajib teman-teman, karena pasti bakal ceper banget dan keren banget sih. Kemudian ada versi yang ini juga ya. Ini apa sih, mobil apa sih? Mercedes Benz ya ini ya. Ini Mercedes teman-teman ya, ada Mercedes seperti ini, tapi gue nggak ketahuan nih Mercedesnya apa. Ford Shelby teman-teman ya, dia sudah Pop Race sudah bermain dengan mobil Amerika teman-teman. Ford Shelby GT500 teman-teman ya. Waduh gila, dan ini kap mesin bisa dibuka, bagasi bisa dibuka teman-teman, gila. Ini mobil legendaris ini GT500 ya. Mudah-mudahan cakep sih ya, Pop Race bikinnya teman-teman. Dan kemudian terakhir yang gua sorot adalah yang ini dia teman-teman, Nissan Skyline GR32 Axia. Ya, Axia. Terakhir itu dikeluarkan oleh Hino teman-teman, versi Axia ini dikeluarkan oleh Hino, tetapi akhirnya dikeluarkan oleh Pop Race juga ya sekarang ini. Dan ini kap mesinnya dan bagasi bisa dibuka semuanya teman-teman ya. Jadi cukup bagus sih kalau menurut gue untuk versi Pop Race ini teman-teman. Oke, itu dia untuk Pop Race ya. Pop Race sudah kita bahas, dan kemudian ini dia yang gue tunggu-tunggu juga ya teman-teman. Ini dia. Ini dua mobil ini teman-teman, 787B ya dari BMC teman-teman, dari BMC. Dan ada Toyota Supra ya, top secret dari BMC juga ya. Ini sadis juga sih sebenarnya sih untuk versi BMC ya teman-teman ya. Dan di sini sudah dirilis bentuk packaging ya. Untuk packagingnya dia menggunakan akrilik juga sama seperti yang lain-lain. Dan 787B juga menggunakan akrilik juga ya. Dan ini akriliknya temanya cakep banget teman-teman. Jadi kalau misalnya disandingkan dengan RX7 yang LBWK versi Hino, masuk banget ya, masuk banget. Dan ini gue yakin karena ini sangat upgrade sekali ya menurut gue ya untuk versi BMC ini ya. BMC ini cukup upgrade juga ya. Mudah-mudahan sih
produknya nggak ada yang apa ya, produknya bagus-bagus aja ya, mudah-mudahan ya. Kalau so far sih pas gue lihat di sini ya, pas gue lihat di image-nya di di gambar sini, sejauh ini sih gue lihat sih oke-oke aja sih ya. Tapi gue nggak bisa menilai sesuatu kalau misalnya gue nggak pegang, teman-teman ya. Kalau misalnya gue udah pegang mungkin akan gue nilai secara keseluruhan ya. Tapi menurut gue sih oke-oke aja nih. Soalnya jarang-jarang 164 itu 787B, teman-teman. 164 itu hanya ada di Tomica Limited Vintage ya, 787B. Di Tomica versi mainannya, kemudian di Hot Wheels juga versi 3 plusnya. Tomica juga versi 3 plus, teman-teman ya. Dan Tomica Limited Vintage ya, itu yang terakhir dikeluarkan di sana, teman-teman ya. Selebihnya kayaknya di Spark, teman-teman ya. Spark juga mengeluarkan. Tapi ya cukup bagus sih. Dan ini makanya ini yang gua wanti-wanti ya, motor Helix sayang sekali ya, motor Helix nggak ada kejelasan untuk versi yang 787B ini, teman-teman. Soalnya motor Helix tuh kap mesinnya dan kap depannya itu bisa dibuka, teman-teman ya, bisa dibuka dua-duanya gitu. Jadi mirip kayak Tomica Limited Vintage ya, motor Helix ini ya. Tapi sayang sekali sampai sekarang belum ada kabar yang motor Helix. Dan kemudian kita akan bahas yang top secret juga, ini sudah dirilis packagingnya seperti apa, tapi packagingnya keren juga sih, artworknya ya. Dan di bagian bawahnya itu, di bagian akrilik bawahnya itu ada tulisan top secret, teman-teman ya. Dan akriliknya bening ini, base akriliknya tuh bening, teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu final produknya. Dan gue juga ada kabar gembira buat kalian semuanya ya. Ini kan special event model ya untuk yang versi 787B. Kemarin gue sempat nanya juga ke BMC gitu kan, nih yang versi 787B ini apakah akan keluar worldwide ya. Mereka bilang iya akan keluar worldwide kalau misalnya permintaannya banyak, teman-teman ya. Kalau misalnya permintaan banyak, kalau misalnya permintaannya sedikit mungkin nggak akan dikeluarkan di worldwide. Itu dia. Tapi gue harap sih antusias ya, karena versi 787B ini menurut gue satu diecast yang cukup jarang dikeluarkan, teman-teman ya. Cuma ada 4 merek ya, Tomica yang 2 untuk mainan gitu kan, Tomica dan Hot Wheels ya, itu Toys 3 plus, teman-teman ya, untuk anak-anak. Dan yang mini scale itu ada 2, cuma Tomica Limited Vintage sama ini, teman-teman, sama Spark ya, sama Spark yang versi 164. Dan ini muncul lagi yang versi BMC. Mudah-mudahan permintaan di seluruh dunia dia tinggi ya untuk versi mobil ini, dan akhirnya dia dikeluarkan secara worldwide. Mudah-mudahan sih, teman-teman. Dan itu dia, teman-teman ya. Cukup lama juga ya pembahasan ini ya, teman-teman. Thank you for watching ya. Mudah-mudahan semua barang ini bisa kita dapatkan, teman-teman, karena memang ini incaran para kolektor ya, dan termasuk gue juga ya. Gue juga mengincar barang-barang ini juga, teman-teman ya. Itu dia, teman-teman. Dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like. Thank you.